Rahmat Allah ada pada makhluknya, sebagaimana ada pada perintah dan syariatnya. Rahmat Allah, kita keluar dari bahasan tadi, kita masuk bahasan yang baru. Dan bahasan yang tadi, mari kita latihan. Saya mengajak diri saya, mengajak semua kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majelis ini dan yang mendengarkan kajian ini, baik sekarang atau nanti, kita latihan. Butuh latihan panjang itu untuk mendapatkannya. Dan dengan latihan panjang kadang dapat, kadang hilang. Semoga lebih banyak dapatnya dibanding hilangnya. Selagi kita tidak pandai melihat, membaca Al-Quran, rukuk dan sujud adalah nikmat spesial, akan banyak cara iblis untuk menyesatkan kita daripada kebenaran. Kita pindah kepada bahasan berikutnya, yaitu rahmat Allah sebagaimana ada pada makhluk ciptaannya, ada pada syariatnya. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah lah seluruh penciptaan. Allah yang menciptakan segala-galanya. Dan milik Allah lah seluruh perintah-perintah, yaitu syariat. Dalam kedua-duanya terdapat rahmat Allah yang luar biasa. Rahmat Allah yang sampai kepada kasih sayang yang tiada tara. Soal rahmat Allah kepada ciptaan, silakan lihat. Perhatikanlah. Siru fil ardi wanzuru. Lihatlah, berjalanlah di permukaan bumi dan lihatlah bagaimana Allah memberikan kasih sayangnya. Nampak bagaimana manusia dirahmati, disayangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diayomi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat bagaimana alam semesta ini disayangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diayomi dengan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sampai hewan buas pun menyayangi anaknya dan menyayangi bayi makhluk yang bukan jenisnya. Dan semua kita bisa berkelana di aneka ragam ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala di permukaan bumi untuk melihat bagaimana Allah telah mengatur dengan rahmat dan kasih sayang yang luar biasa. Kita ingin fokus kepada kasih sayang Allah pada syariat. Karena ini bahagian yang terpenting. Kasih sayang Allah dalam rahmat dan kasih sayang Allah pada rahmat dan kasih sayang Allah pada syariat. Pertama kita mengatakan syariat Allah itu sendiri adalah kasih sayang. Syariat Allah itu sendiri adalah kasih sayang. Allah menurunkan syariatnya karena Allah menyayangi kita. Jadi syariat itu diturunkan karena Allah menyayangi kita, maka Allah turunkan syariat. Terlalu banyak manusia zaman sekarang hidup, syariat itu beban, bukan kasih sayang. Wallahi terlalu banyak manusia zaman sekarang hidup, syariat itu beban, berat. Ya akhi, syariat itu rahmat. Hudan wa rahmah, petunjuk sekaligus rahmat Allah. Ingin rahmat Allah yang sebenarnya dalam syariat. Nyatu lagi dalam bahasan dari rahmat yang khusus. Maka fahami perintah Allah adalah kasih sayang Allah kepada kita. Larangan Allah adalah kasih sayang Allah kepada kita. Bagaimana cara memahaminya? Pahami bahwa kita itu tak tahu apa-apa. Yang maha tahu itu Allah. Kita itu tak tahu apa-apa. Yang maha tahu itu Allah. Saking kita tak tahu apa-apa,
Kita itu tidak tahu yang terbaik untuk kita itu yang mana, dan yang terburuk untuk kita itu yang mana. Dan kita pun tidak tahu kalau kita melakukan ini nanti efeknya akan bagaimana. Kalau kita akan melakukan ini nanti efeknya akan bagaimana. Kalau kita lakukan ini, kebaikan atau keburukan apa yang akan datang kepada kita? Kalau kita lakukan ini, kebaikan dan keburukan apa yang akan datang kepada kita? Yang kita tahu hanyalah saya mau. Dan bagi manusia, zaman sekarang asal saya mau, menurut dia itulah kebaikan. Karena saya mau. Coba lihat, perhatikan percaturan kehidupan manusia dan sifat mereka. Saya mau. Kalau saya mau berarti yang saya mau adalah kebaikan. No. Lihat syariat. Perhatikan syariat Allah. Karena boleh jadi apa yang Anda mau, kehancuran untuk dirimu. Dan Allah tidak mau itu. Allah tidak menginginkan itu untukmu. Allah ingin memberitahu kepadamu bahwa itu kehancuran, wahai manusia. Kehancuran. Jangan dekat. Lihat. Bukankah Allah menyayangi kita dalam syariatnya? Betapa banyak orang yang melakukan maksiat, dia merasa itu kebaikan kepadanya. Kebaikan untuk dirinya dan diingatkan dan diingatkan dan diingatkan. Allah datangkan teguran-teguran kepadanya, baik melalui pengajian yang dia dengar, baik melalui anak, baik melalui keluarga, baik melalui istri, melalui suami, melalui dia cuek dan dia yakin bahwa inilah yang terbaik. Akhirnya terperangah setelah sampai kepada jalan buntu yang membuat dia sulit untuk keluar dari jalan itu. Dari awal sudah diingatkan, jangan masuk jalan itu. Karena jalan itu penuh bahaya, jalan itu penuh dengan petaka, jalan itu penuh dengan penderitaan, jalan itu penuh dengan namun manusia, saya mau. Dan menurut saya kalau sudah saya dapat ini, saya udah jadi orang yang mencapai cita-cita tertinggi kah namanya, mencapai puncak keinginan, puncak apakah namanya? Allah mengingatkan kita di dalam syariat, tak begitu hai manusia. Maka perintah dan larangan adalah rahmat Allah, karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita dan Allah Maha tahu apa yang buruk untuk kita. Makanya Allah turunkan panduan, begini loh cara hidup sebagai manusia. Kamu itu ciptaan saya wahai manusia, begini cara hidup sebagai ciptaanku. Berarti turunnya rahmat, turunnya syariat kepada kita, kasih sayang Allah. Kalau kita lakukan apa yang Allah perintahkan, di dalam syariat ada perintah dan larangan. Di dalam syariat ada perintah dan larangan. Kalau kita lakukan apa yang Allah perintahkan, Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan. Satu ketaatan yang kita lakukan, minimal di sisi Allah, bagaikan 10 kali kita melakukannya. Dan diganjar, diberikan balasan 10 kali. Tadi sholat subuh, 1 kali. Tadi. Sebenarnya, di sisi Allah, kita dianggap sholat subuhnya 10 kali. Dan akan diberikan ganjaran kalau diterima, semoga diterima insya Allah. Semoga diterima oleh Allah. Insya Allah diterima oleh Allah. Ketika itu diterima, sholat subuh yang tadi 1 kali, itu bagaikan kita melakukan sholat subuhnya 10 kali dan diberikan ganjaran 10 kali. Minimal. Dan Allah bisa lipat gandakan lebih banyak sampai 700 kali. Itu dia yang ada di dalam Al-Quran tentang infak. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi satu ketaatan
Allah lipat gandakan seolah-olah Anda melakukannya 100 kali, 200 kali, padahal cuma satu. Dan diberikan ganjaran kali 100, kali 200, kali 300, kali 700. Dan itu yang didapatkan di surga. Bayangkan. Bayangkan berapa penyayangnya Allah kepada kita hamba-hambanya. Giliran maksiat itu nggak dilipat gandakan sama sekali. Tidak dilipat gandakan sama sekali. Satu engkau lakukan, maka ya satu. Dan balasannya untuk satu itu ya satu. Tak dijadikan 2 atau 1,5, enggak. Ratus kali engkau lakukan di permukaan bumi, ya 300. 1.000 ya 1.000, 1.000.000 ya 1.000.000. Nggak dinaikkan sedikit pun. Sementara yang tadi, 1 jadi 200, 300, 600, 700. 1, 700. Kalau ini 1 ya 1. Kalau ini 30 ya 30 maksiatnya. Kalau ini sudah 10, sudah menjadi entah berapa. Allahu a'lam. Jadi yang ini dilipat gandakan sangat-sangat hebat, yaitu ketaatan, dilipat gandakan sangat hebat. Yang maksiat naiknya satu-satu. Satu-satu naiknya. Karena sesuai dengan jumlah maksiatnya. Kalau ini tong berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Bukankah itu kasih sayang Allah yang luar biasa? Mari lihat berikut ini dari saya. Semoga gerakan tangan saya memberikan suatu makna bagi kita. Ketaatan, tangan kanan saya, ketaatan. Kita anggap ketaatan. Apabila 1 melambung jadi 10, minimal 10. 100, 300, 500. Yang kemaksiatan tangan kiri saya cuma satu-satu naiknya. Satu-satu naiknya. Kalau ini menaiknya banyak. Oke? Nampak? Ada orang yang ini ketaatan. Sementara maksiatnya tung. Pantas di neraka. Pantas di neraka, wallahi pantas di neraka. La yaslaha illa al-ashqa. Tak masuk neraka kecuali orang-orang yang begini. Yang dilipat gandakan Allah ratusan saja, dikalahkan oleh yang tidak dilipat gandakan jumlahnya. Ayolah. Kurang sayang apa lagi Allah? Masih Anda bertanya kenapa Allah ciptakan neraka? Nampak? Nampak Pak? Saya ulangi lagi. Ketaatan melambung-lambung. Maksiat cuma satu-satu naiknya. Ada orang yang maksiatnya cepat naiknya, ketaatannya bergerak terlalu lamban, maksiatnya terlalu tinggi. Itu dia menurut neraka. Dalam bahasa kitanya, sudah nggak pantas disayangi. Dalam bahasa kitanya apa? Sudah nggak pantas disayangi.